Jemaah yang berbahagia, halaman 55. Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu lil muslim wa la yahillu lil muslim li muslim wa la yahillu lil muslim ayyahjura akhahu fawqa salasin. Janganlah saling memutuskan hubungan, maksudnya hubungan silaturahim. Jangan saling membelakangi, jangan saling membenci dan saling mendengki. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim tidak boleh menyeterui atau tidak boleh memutuskan tali silaturahim atau tak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis muttafaqun alaih. Saya kira sudah selalu kita cakap tentang ini, ya. Tapi masih juga tak ada tegur masalah. Saya mau jelaskan satu barangkali. Satu ayat, tapi kita amalkan. Itu jauh lebih baik. Kita pandai baca Quran, hafal Quran, tapi tak diamalkan. Ada satu ayat, yaitu ittaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Surah An-Nisa ayat 1, tak salah saya. Ittaqullaha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Takutlah kepada Allah. Hati-hati. Kenapa cakap hati-hati? Karena persoalannya akan sampai di akhirat. Setiap perbuatan kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makanya Allah kata, hati-hati. Takutlah padaku, kata Allah. Jaga silaturahim, itu perintah. Nah, kadang kan gini, buat apa kita tegur dia? Aku tak bisa makan dengan dia. Itu satu. Aku tak tegur dia pun hidup. Aku tak nyusahkan dia. Aku tak tegur dia pun happy aja. Ini bukan soal hidup, bukan soal happy, bukan. Soalnya di akhirat itu masalah. Dan soal ibadah. Makanya bukan muncul sifat apa, karena takut pada Allah. Aku rela tegur dia. Aku rela menghubungkan silaturahim dengan dia, bukan pasal dia, bukan. Tapi aku ingin membuktikan bahwa aku lebih takut pada Allah, sehingga melunturkan rasa egonya. Karena Allah, itu disebutkan karena Allah dia mengalah, itu dia. Sanggup tak buat, itu masalahnya. Ego kita tinggi masalahnya. Aku jangankan kalah, draw pun aku tak mau, itu dia. Ada yang begitu. Aku jangankan mengalah, sorry babe, draw pun aku tak mau, betul. Itu ego tinggi, sombong. Jadi itu satu. Bahwa kita mengalah bukan karena dianya, bukan siapa yang salah, siapa yang betul. Saya mengalah hari ini ingin mengamalkan satu firman Allah, sebab saya tak mampu nak mengamalkan ribuan ayat Allah, tidak mampu. Mungkin satu inilah aku buat. Ya Allah, aku mengalah karena Engkau ya Allah. Itu luar biasa rahmat Allah turun sama dia. Luar biasa. Yang kedua, aku rela tegur dia. Aku rela mengalah. Kenapa? Karena aku teringin masuk surga. Sebab silaturahim putus, surga tertutup.
Nabi mengatakan apa? La yadkhulunal jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka aku rela mengalah. Aku rela tegur engkau, aku rela sapa engkau, kerana aku ingin masuk surga. Mengalah. Yang ketiga, aku mengalah kenapa? Kerana aku ingin ibadah aku diterima Allah. Sebab orang yang tak tegur sapa lebih dari 3 hari, Allah menolak seluruh amal ibadahnya. Maka aku mengalahlah. Itu akan melunturkan ego kita. Saya punya pengalaman, banyak pengalaman Ustaz. Sama-sama orang masjid tak tegur ada. Betul. Cuma saya tegur, Assalamualaikum. Dia tak jawab, tak ada masalah, itu urusan dia. Assalamualaikum, dia tak jawab, urusan dia. Yang penting kita dah tegur dia. Dia tak layan, itu dia punya pasal. Keguguran kewajipan kita gugur sudah. Bukanlah sejumpa Assalamualaikum, kita tergedek-gedek, bukan begitu. Kita pun ada marwah. Bukanlah kita nak corong-corong, taklah. Bukan. Kita tegur dia lebih dahulu. Dia tak layan, itu dia punya pasal. Kadang-kadang kan ada orang kita ni, orang tegur dia iklan pula ke mana-mana. Satu kedai kopi dia cerita, kadang WhatsApp kawan-kawan, tahu tak malam dia jumpa aku, sibuk dia tegur aku pun tak layan aja. Apa punya orang macam ni, panjang pula umur dia. Baru dia tahu langit tu tinggi, bumi tu rendah. Alah babe, dah lama tahu dah. Kadang orang macam inilah yang panjang umur kadang-kadang. Kita tegur dia kerana mengalah kerana Allah. Dan dia sibuk, baru dia tahu ni anak Haji Kasim. Kau pula bapak kau sebut-sebut, bapak kau dalam kubur. Tak usah sombong. Jangan saling membelakangi. Satu, salah satu kenduri, ini satu lagi saya sampaikan juga. Salah satu kenduri pesta perkahwinan yang dilaknat oleh Allah, siapa itu? Kalau dalam kenduri itu, dalam pesta itu, yang diundang hanya orang kaya, sementara ada keluarga yang miskin, dia tolak, dia belakangi. Jangan. Kita tak tahu doa siapa yang Allah kabulkan. Janganlah kita tidak mengundang kerana kemiskinan dia. Jangan kita tak mengundang kerana kebencian. Bukan. Jangan belakangi. Karena dia orang miskin, orang susah, kita tak ajak berunding. Jangan. Ya. Cuba ya. Jadikan amalan rutin. Saya pernah sampaikan di sini bagaimana sifat ahli surga itu. Bagaimana sifat ahli surga itu? Hatinya lapang. Setiap malam ahli surga, kalau kita nak masuk surga, setiap malam mau tidur, dia akan katakan dengan Allah, ya Allah, siapapun yang bersalah pada aku hari ini, siapapun yang menzalimi aku hari ini, sungguh ya Allah, ampunkan dia, maafkan dia, karena aku sudah memaafkan dia, dan aku pun dah mengampunkan dia. Engkau ampunkan ya Allah, Engkau maafkan ya Allah orang yang berbuat zalim kepada aku hari ini, orang yang bersalah pada aku hari ini, ampunkan dan maafkan dia, dan persaksikan ya Allah, aku telah mengampunkan, memaafkan dia. Maka tak ada dendam. Tidur pun lena. Yang buat tidur tak lena pun dendam pun. Besok kau tahu aku jangan sampai angkat tangan, doa aku makbul, mulutku masih piah. Kan ada bangsa gitu. Aku jangan sampai angkat tangan tu. Aku ni keturunan wali. Wali apa?
Wali Songo tak ada lah, Wali Sangak ada lah. Cakap ada gitu. Jangan main-main tau. Anak Bilal ni, Allah, yang Bilal bapak engkau, bukan engkau. Apa kadang-kadang. Jangan sifat gitu. Makanya selalu sangat hati ni kalau bersih, kita Ustaz tadi dia hina Ustaz, kan salah. Jangan masukkan ke hati, selesai masalah. Yang kedua, jangan saling mendengki. Dengki tu apa ya? Tak suka orang lain dapat nikmat, itulah orang dengki. Bagaimana nikmat itu pindah dengan dia, itu dia mau. Paling tidak sama-sama tak dapat lah kita. Itulah dengki tu. Kalau boleh, nikmat yang dia dapat, aku dapat, dia jangan dapat. Kalau tak dapat juga, biarlah sama-sama tak dapat. Itulah orang dengki. Kereta yang naik bukit, dia yang sesak nafas. Orang yang beli kulkas, dia yang sejuk. Orang beli kereta, dia beli Panadol. Buat apa? Sakit kepala buat dia. Sekarang apa alasan kita dengki sekarang? Saya tanya, apa alasannya? Alasannya apa? Pasal dia hidup dia senang, aku susah. Rezeki Allah dah kasih masing-masing. Rezeki dia Allah tentukan, rezeki saya Allah tentukan, rezeki Haji Halimah Allah tentukan. Kenapa saya dengki? Ketika saya dengki atas nikmat orang itu, berarti saya dengki dengan Allah. Arti saya sedang mengkomplain Allah. Nah, kalau saya dengki atas rezeki yang Allah kasih dengan dia, buat apa saya baca tasbih? Subhanallah, 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 Maha suci Allah, Maha suci Allah. Kita katakan Allah Maha suci, tapi kita komplain. Ini saya khawatir bacaan tasbihnya cuma di lisan. Jangan. Apa kita dengki? Dia dapat menantu baik. Allah dah tentukan jodoh masing-masing apa? Kita bukan boleh tentukan. Jadi jangan saling mendengki. Dan kata Nabi, si pendengki tak pernah menang. Itu dia. Kenapa? Begini. Ini kata, contoh, Haji Razak, saya balikkan. Contoh, saya dengki dengan Haji Razak. Nauzubillah min zalik. Saya dengki dengan dia. Sekarang saya tanya, Allah sedang marah dengan siapa? Dengan saya. Kan gitu. Karena saya dengki. Lalu Allah akan mengazab saya karena saya salah. Allah akan azab di dunia, diazab. Macam mana cara Allah mengazab saya? Haji Razak dikasih terus rezeki banyak, makin sakit saya. Makin sakit. Itu hari dia beli basikal, hati sakit. Sakit hati, bulan depan beli motosikal. Saya pula makin sakit, habis dia beli kereta, pingsan saya. Makanya Nabi kata si pendengki tak pernah menang. Lalu Nabi pesan lagi, kalau engkau dapat rezeki, kata Nabi, sesuatu rezeki yang nikmat, jangan terlalu diwar-warkan dengan orang. Kenapa? Karena setiap nikmat itu ada musuh kau. Sahabat tanya, siapa musuh nikmat itu? Si pendengki. Kita jualan bagus-bagus, masak sedap, kedai bersih, lalu laris. Orang dengki jangan apa? Kau tak tahu dia baru balik Jawa tu. Dia balik Jawa, dia balik kampung. Suami dia keturunan Jawa. Kau tak tahu, kat sana kau tak tahu kau. Jangan-jangan buat tuyul pula kawan. Kau betul pula suami Jawa tak? Dah lah. Tengok suami dia tu. Oh dia ada pelaris tu, pelaris. Dituduh orang bukan-bukan. Kau tengok tak dia.
Suami dia takut dengan dia. Pasal apa? Dia kasih penunduk. Ada lagi salah juga. Orang pendengki, jangan pernah berharap kita dianggap baik walaupun kita dah buat baik. Tidak akan pernah dianggap baik oleh orang-orang pendengki. Percayalah saya katakan. Sekarang aja sedekah 100,000 Singapura dolar, bukan 100,000 Indonesia, itu kecil. 100,000 Singapura derma kat Masjid Al-Amin. Orang negeri yang apa? Tunjuk dia kaya tu. Tengok, salah juga. Orang kalau derma diam lah, tak payah cakap lah apa dia yang sibuk. Orang yang derma dia yang sibuk. Malaikat sibuk nulis, dia sibuk apa? Ngata orang. Orang nak riak ke nak pamer, itu urusan dia dengan Allah, bantai di situ. Kenapa kita menghukum? Dia pasti riak. Tak ada yang tahu niat orang ni kecuali Allah yang tahu dan yang punya hati itu. Siapa yang tahu niat kita? Tak ada yang tahu. Maka, nah inilah kata Nabi, kalau kita boleh tidak saling membelakangi, tidak saling membenci, tidak saling mendengki, inilah hamba Allah yang baik. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Allah yang baik, semua orang kita anggap saudara. Itu yang dipesan Nabi, Al-Muslim akhul Muslim. Orang Islam tu saudara Islam yang lain. Al-Muslim kal wahidul jasad. Orang Muslim itu bagaikan satu tubuh. Dan hidupnya nikmat. Nikmat saya katakan. Sebab kebanyakan rezeki kita ni kebanyakannya pintunya dari pergaulan. Kebanyakan itu. Ya. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim tidak boleh berseteru, tidak boleh bergaduh, tidak boleh tak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi halal cuma 3 hari tak tegur ni. Suami isteri 3 hari tak tegur bolehlah. Hari keempat jangan. Mengalahlah salah seorang. Salah suami mengalah, aku mengalah bukan pasal apa, pasal kerana Allah, aku nak sembahyang. Tegurlah, hai my darling. Ya kan? Isteri buat gurau lah. Baik. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, tu'radul a'malu fi kulli yawmin khamsin wasnain. Amal perbuatan manusia itu akan digelar, akan dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Maka di situ dianjurkan puasa sunnah. Sunnah puasa Senin, puasa Kamis. Kenapa? Semoga catatan kita dari Kamis itu adalah puasa. Kamis puasa. Kerana semua amalan kita akan ditengok, akan dihitung Senin, Kamis diaudit. Dan Allah mengampuni setiap orang yang tidak syirik kepadanya. Allah tidak mengampuni orang yang syirik. Jadi selagi orang tak syirik, Allah ampunkan. Kecuali, ini kan kecuali lagi. Kecuali orang yang masih punya permusuhan dengan saudaranya, kan sayang. Orang itu Senin Kamis diampunkan, kita tak diampunkan. Pasal apa? Pasal dengki dengan saudara, pasal benci dengan saudara, tak bertegur sapa dengan tetangga. Macam apa kata Nabi? Allah memerintahkan tinggalkan 2 orang ini sampai mereka rukun kembali. Artinya apa? Jauhi mereka supaya mereka faham. Kalau dekat pun nasihati mereka.
Kalau nak jadi kipas, jadilah kipas angin. Jangan kipas hati, makin panas kawan. Saya pernah, ini pengalaman cerita. Satu hari saya hidup susah. Sebab kita ni kan bukan senang terus kan, ada susah. Saya masih ingat tahun dia, tahun 87. Oh, saya kalau itu ingat sejarah. Tahun 87 bulan puasa. Bulannya saya lupa, tapi dalam Ramadan, saya ingat Ramadan. Saya tinggal di rumah seorang saudara. 87 masih muda tu. Masih umur 30 tahun, masih strong lah. Masih, itu jam baru 3 hari ke 4 hari ke tempat itu. Artinya saya baru. Tempat itu masih baru lah saya. Tahun 87. Pas bulan Ramadan. Saya duit, kalau dia cakap ada 10 sen lah. Sedangkan harga sirap tu 20 sen. Itu lebih kurang. Harga air sirap 30 sen. Okey. Saya punya duit 10 sen. Itu lebih kurang gitu perbandingannya. Namanya orang puasa kan. Ingin makan apa minum. Iya kan biasalah orang puasa. Saya cakaplah dengan saudara ini. Boleh tak? Saya hormat cakap, walaupun saya lebih tua. Ini bukan saudara kandung ya, jangan salah paham lah. Saya harus jelaskan dulu, nanti cakap saudara kandung kan. Boleh tak belikan saya air sirap? Itulah. Itu pun berfikir, saya bercakap berfikir betul ya. Dia selamba je, tak tahu. Masih diam aja. Pas mau azan, saya mau ke musola. Saya tengok belum ada air sirap. Dan saya fikir tak ada lah ni. Padahal saya minta air sirap cuma 20 sen. Duit saya ada 10 sen. Itulah. Apa yang terjadi? Disitulah saya ambil uduk sambil berbuka puasa. Demi Allah dengan air uduk. Situ jam. Saya balik memang tak ada sirap. Tapi sampai sekarang dia tetap saya bantu. Sampai sekarang. Karena dia suami dah meninggal. Tetap tak pernah saya lupakan. Setiap tahun, setiap apa. Nah. Kalau saya dendam, hati saya rosak. Akhirnya dia malu sendiri kan. Kalau kita balas dengan kejahatan, makin rosak dia. Itu saya ingat betul. Tetap. Kalau kita dendam, kita rosak. Kita yang rosak. Hasad itu macam api makan sekam. Dia rosak di dalam. Jadi kalau kita tak baik dengan saudara lebih 3 hari, amal kita masalah. Pertama tak diterima dan kita tidak mendapat ampunan dari Allah. Buat apa? Sebab orang yang masuk surga pasti mendapatkan ampunan Allah dahulu. Ya. Baik. Para ulama salaf, orang terdahulu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Inna min mujibatil maghfirah idkhalus sururi ala akhikal muslim." Di antara persyaratan untuk memperoleh ampunan dari Allah adalah memberikan kegembiraan kepada sesama muslim. Jemaah yang berbahagia, ada orang, tapi tak semualah, sembahyang bagus, rajin solat, ke masjid rajin, baguslah. Majlis taklim ikut, majlis selawat ikut, bagus. Baca tasbih 20 putus satu hari, dahsyat. Baca Quran bagus. Tetapi tidak ada jiwa sosial, tidak punya rasa sifat rahim pada orang lain yang susah. Bukan, ini orang tak betul. Kebanyakan para wali Allah, kebanyakan ahli ibadah diakui oleh Allah,
Bukan karena solatnya, bukan karena hajinya. Haji bagus, siapa tak cakap bagus? Bagus ibadah itu. Baca Quran bagus ibadah itu. Tapi kalau ada orang hanya solat semata-mata, puasa untuk dia, baca Quran untuk dia, ini adalah orang yang ego. Ajaran Islam itu kan hablum minallah wa hablum minan nas. Sekarang saya tanya, saya mau ke masjid solat Jumat. Tiba-tiba di tengah jalan ada orang tua terjatuh. Tak kira lah Islam tak Islam. Dan dia sedang minta pertolongan, minta dihantar ke hospital. Soalan saya nak lanjutkan solat Jumat atau antar orang tua ni? Antar orang tua ni artinya mendahulukan kepentingan manusia. Betul? Haji Raja solat Jumat, Allahu Akbar, imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Tiba-tiba jatuh orang sebelah, terkapar itu, ya kan, stroke. Haji Raja tak tahu je, dia tengok je, aku solat mana boleh tolong, tak. Maliki yaumiddin, dia sibuk, orang ni tak tolong. Haji Raja tak buat je, tak boleh begitu. Dia kena batalkan solat dia, tolong orang ni. Artinya mendahulukan kepentingan manusia. Itu. Jadi kalau kita hanya solat bagus, baca Quran bagus. Tapi kalau saudara kita minta tolong, kita baca, kau kenapa? Siapa suruh kau miskin? Astagfirullah. Siapa suruh kau susah? Bukan begitu ajaran Islam. Bukan. Kebanyakan para wali Allah itu diangkat menjadi wali Allah karena rasa sosialnya tinggi. Nabi Ibrahim diangkat menjadi Khalilullah. Kenapa? Karena suka memberi makan. Itu rumahnya 4 pintu tu. Pintunya 4 tu, kiri kanan depan belakang. Asal dia nak makan, dia tengok orang lalu. Kan, akul, makan. Itu pula. Kita pula, alamak tamu pula kita nak makan. Kita pula sibuk. Tamu pula nak makan. Tak begitu. Tak. Tapi alhamdulillah orang Singapura, ya, alhamdulillah kita ada beri makan anak yatim 5 panti asuhan setiap Jumat. Setiap Jumat dia relawan lebih kurang 8 orang lah. Itu setiap Jumat, Khamis, Rabu sudah mulai belanja. Saya selalu mengatakan sesekali datanglah tengok. Itulah satu. Betul, tak ada datang pula. Mana cakap nak datang pun dia minggu pula. Minggu cari sini saya, cari Ahad pula kat sini susah pula, ya. Jadi di antara persyaratan untuk memperoleh ampunan Allah adalah memberi kegembiraan kepada sesama muslim, ya. Jamaah yang berbahagia. Kenapa di antara kita korban? Kita buat korban sekarang, contoh. Saya kirim di antaranya ke Lombok dan NTT. Kenapa? Karena di sana itu orang makan daging lembu, daging kambing, tunggu korban. Ada tak korban tak makan daging lah, kan? Sedih gitu. Begitu di Batam. Di Batam tak semua orang kaya, ada juga orang yang susah, yang sangat mengharapkan. Saya kasih contoh. Saya baru-baru ini share, minta bantuan kepada 3 anak yatim yang ingin melanjutkan sekolah. Ya kan, saya share di grup dan alhamdulillah ada bantuan. Saya tidak kasih tahu orang tua dia dan orang tuanya tak tahu. Yang saya share itu diam-diam. Begitu saya dapat duit, kalau tak salah saya jumlahnya $1,050. Saya tukar. Lalu saya datang, saya turun, saya panggil. Begitu saya kasih tahu, ini ada duit bantuan sekolah. Sebab anak dia ini putus sekolah kalau tak ada bantuan. Dari jauh juga lah, bapak dia meninggal. Ini duit.
bantuan dari jemaah untuk anak sekolah. Dia pegang duit, dia tengok saya. Masa tak percaya pula. Dia pegang duit, dia tengok saya. Ini betul lah Ustaz. Betul lah duit tu, bukan main. Betul duit. Jatuh air mata. Yang satu pula menggigil terima duit. Dan dia pakai wheelchair. Ini duit. Terima kasih. Sampai dia tak tahu cakap. Kenapa? Mungkin bagi kita $150 itu barangkali, tapi bagi mereka subhanallah. Alhamdulillah anaknya dah sekolah. Kita bersyukur. Dan itu pahalanya luar biasa. Luar biasa. Jadi itu dia. Kalau kita ingin diampunkan oleh Allah, maka timbulkan rasa sosial kita yang tinggi. Dan jangan pernah berharap dibalas oleh orang itu. Jangan. Saya ada share satu kisah, true story dari peteksi. Dan itu kisah benar. Saya ulang balik ceritanya dari sini. Satu hari dari peteksi ini nak balik rumah. Dia balik rumah karena dia tengok sewa kurang. Balik lah. Lagi sepi kan sewa. Baliklah. Di perjalanan dia melihat satu orang tua laki-laki. Dah bungkuk, dah tua sangat. Dia berhenti. Dia tanya, "Bapak mau ke mana?" "Mau pulang rumah." "Rumahnya di mana?" "Agak jauh juga lah. Dari sini lebih kurang ke Bukit Batok lah. Kan jauh tu, orang tua jalan kaki." "Naiklah Pak, saya hantar." "Tak usah, saya tak ada duit." "Tak, naik Pak." Sosial. Jadi kita bukan bantu dengan duit, dia bantu dengan tenaga. Okey. Dia bantuannya jangan berupa duit saja. Naiklah bapak ni. Bila bapak ni naik, mestinya dia belok kiri ke rumah dia, dia kena belok kanan kerana ke kanan itu rumah bapak itu. Ya kan? Itu. Udah. Diantarkan. Rupanya anaknya 3 orang sudah menunggu di depan rumah. Biasanya anak itu menunggu, kenapa? Kena lapar. Bapaknya itu mengemislah kerja barangkali. Kebetulan dia tak bawa makanan. Begitu bapaknya turun, anak itu berlari tapi tidak ada makanan. Maka si anak tanya, "Bapak tak bawa makanan?" "Dah ada rezeki kita hari ini." Si anak itu duduk tiga-tiga lalu menatap wajah ayahnya. Driver taksi itu tengok aja. Nah, ini sosial. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ternyata ada orang lebih susah dari aku. Itulah. Ada yang menjadi anak lapar. Maka driver taksi ini langsung putar balik. Dia tak sampai hati. Di tengah jalan ada jumpa kedai nasi. Dia beli nasi 4 bungkus. 4 bungkus nasi dia beli, dia hantar balik rumah itu. Dia cakap, "Pak, nasi makan apa?" Orang tua tu bilang apa? "Aduh, saya nyusahkan awak, tak. Rezeki bapak, makan apa?" Sosial tinggi. Allah Maha berkuasa. Begitu driver taksi ini mau pulang, di tengah jalan, ya, ada satu orang barat sana pakai bule, orang barat mau pergi airport, minta antarkan ke airport. Wah, ada rezeki ni. Sampai di airport, dia kasih duit US money $100. Karena dah tak ada rupiah, US $100. Driver taksi cakap, "Saya tak ada duit balik." "Tak apa, cek, ambillah duit $100. Langsung bayar tunai." Okey. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Begitu dia keluar, naik lagi satu orang barat, minta diantar ke hotel. Sampai di hotel, diambil bagasi, diturunkan semua, pun dibayar lagi $100. Total Allah ganti di situ juga. Dari berapa? $200. $200 dirupiahkan menjadi 2.800.000. Lebih kurang, dekat 3 juta lah. Itu gaji yang besar. Dan mungkin itu pertama kali dapat gaji sebesar itu. Dia langsung pergi ke kedai,
beli beras, beli semua keperluan makanan, beras satu karung, minyak, sebagian lah, diantarlah ke rumah orang tua itu. Inilah. Jadi jangan berharap kita buat baik semua orang itu akan balas. Tidak. Allah akan balas dari orang lain. Dan bukan mesti pada hari itu, bukan, mungkin pada hari lain. Itu. Tapi yakinlah akan dibalas. Dan itu banyak kejadian. Satu lagi. Anas bin Malik berkata, "Man aslaha baina snaini a'tahu Allahu bi kulli kalimatin itsqin raqabah." Barang siapa mendamaikan dua orang yang berseteru, dua orang yang bermusuhan, maka Allah akan memberikan balasan untuk setiap kata yang diucapkannya untuk perdamaian sebesar balasan memerdekakan seorang budak. Jadi setiap kita bercakap nak mendamaikan orang, setiap kalimat yang keluar itu pahalanya sama dengan memerdekakan seorang budak. Luar biasa. Ya. Abu Umamah berkata, berjalanlah 1 mil dan tengoklah teman yang sakit, berjalanlah 2 mil dan kunjungilah saudaramu karena Allah, berjalanlah 3 mil dan damaikanlah 2 orang bermusuhan. Saya kalau dapat cuti Ramadan, contoh cuti, saya tak di Batam, nak pergi jumpa kakak, jumpa adik, semua saya pergi, peluang nak jumpa. Tu pula kita pula cuti 3 hari, pada mak dia bukan jauh, kat Pajarun dia tak datang juga. Heran saya, dia tak jumpa kucing 3 jam. Bisa mana kucing aku? Mana kucing aku? Kucing Anggora, mana kucing? 3 jam kau tak nampak kucing, kau sibuk. Nah 3 hari kau tak jumpa mak kau ni. Geram juga. 3 jam tak tengok muka kucing, kau risau dah. Kau dah 3 malam tak tengok muka mak kau, macam mana? Ya kan? Apalah. Kucing dia boleh suapkan makan. Sendiri makan makin sayang kucing. Cuba suapkan mak bagus. Supaya mak dia sindir. Mak dia sindir apa? Depan anak dia. Mak, apa? Mak kalau nak minta, agak-agak minta apa? Mak minta nak jadi kucing. Macam. Kenapa mak minta jadi kucing? Supaya makan kau suapkan? Macam. Tak naya je. Kucing dibanding-bandingkan. Saya bukan katakan salah, tak salah lah. Mak, sayang kucing sayang lah. Mak kita tu. Ajak dia makan senang-senang. Saya cemburu. Saya kalau tengok jemaah bawa mak dia makan, saya dah diam-diam saya balik. Saya diam-diam saya pergi tu. Kerana saya tak tahu ada mata saya jatuh. Cemburu. Jadi kalau jemaah tengok saya balik cepat, bukan kerana apa, bukan kerana marah, tidak. Saya tak ada peluang. Ada kecemburuan saya datang. Kadang saya tengok ada satu anak bawa orang tuanya pakai wheelchair, kedai, itu cepat-cepat saya duduk menung. Nanti saya bayarlah balik. Kenapa? Kerana Allah sudah cabut dari saya nikmat itu. Itu nikmat saya tak dapat, itu masalah. Maka saya katakan, selagi orang tua kita masih hidup, bahagiakan dia. Bahagiakan dia. Tidak ada anak yang sukses kalau durhaka pada orang tua. Yakinlah itu. Ya. Selanjutnya terakhir, barang siapa ingin mendapatkan karunia seperti yang didapatkan oleh para ahli ibadah, maka hendaklah dia menebarkan kedamaian di antara manusia, tidak membangkitkan permusuhan dan kebencian di antara mereka. Seorang ahli ibadah ingin disebut ahli ibadah, maka jangan ada rasa dengki, rasa bermusuhan kepada orang lain. Karena itu bukan sifat ahli ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya cerita silakan baca sendirilah. InsyaAllah depan kita Sabtu depan kita bincang satu bab amanah.